maksiate badan maneh iki cek dirungokno wong sing ambisi dadi penguasa biar apa slira sadara kuwi sapa ning ngene nek watawali nrimo dadi penguasa weni baik itu anak yatim ai kabul wilayah ala yatim bahwa syagirin utawa menjadi takmir masjid nakir masjid utawa apalagi menjadi penguasa memberi hukum jadi kodim utawa Pak RT Pak RW Pak Lurah dan lain sebagainya. Ini termasuk maksiatnya badan kita menerima amanat kekuasaan semacam ini manakala kita jelas punya perasaan tidak mampu. Keahlinya. Makanya kalau saya diangkat jadi presiden tanpa pilihan saya nggak mau. Kenapa? Jelas gak bisa, maksiat terus. Jelas gak bisa. Nah kita gak bisa itu alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena gak mumet kampanye, gak mumet untuk bersaing ikut kompetisi. Bener loh. Alhamdulillah. Andai kata saya mampu untuk jadi presiden, kesempatan kita jadi ikut kompetisi. Bupati, saya jika gak mampu, apa mana gubernur itu gak mampu. Menang rumah tangga kedodoran deh, ngatur rumah tangga kedodoran. Ala yatimin ini menerima kekuasaan untuk menguasai anak yatim. Sekarang malah justru berlomba-lomba menjadi walinya cah yatim, sehingga tidak nampak jelas apakah hidup di dalam anak yatim atau hidup untuk anak yatim. Muangel nih di dunia. Di mengadakan panti ini memang betul hidup untuk anak yatim, ngurus anak yatim atau mencari hidup di dalam anak yatim. Ini sengangel ini. Ya kita jangan suudzon ya. Jika menjadi prioritas pekerjaan, apa pekerjaannya? Panti asuhan. Loh. Nanti penghasilannya adalah yayasan panti asuhan. Boleh, itu harus kita laksanakan kalau kita mampu, tapi jangan hidup di dalam anak yatim. Pemodalnya hanya satu, mentalan boleh sumbangan kan bangen-bangen dari. Jadi bangen itu bakat-bakatan ya. Yang pintar boleh sumbangan itu bisa. Tapi jangan bergampang karena sumbangan itu akan mengasuh di dalam timbangan. Watawali ala yatimin wa wasagirin dakarin naun saun salah abakang rana bapak iku majulah kedua sagir au masjidin utawa jadi wilayah masjid, penguasa masjid, jadi takmir masjid, jadi nadir masjid ngono kaya suwun ning rebutan haram. Jadi wilayah pengurus NU haram lek gak mampu. Jangan ambisi untuk jadi pengurus Nahdlatul Ulama ngono Auli kodoin wong maneh menjadi Pak Hakim. Wa utai kodai kual hukmu bainan nas. Masyaallah. Auna aku tali kita badani mengkono
al-hukmu bainan nas tawa qadha lain-lain kaiftain menerima menjadi mufti diyar. Nah, mufti diyaril muslimin berarti muftinya kuburan. Awati atin tawa apa jenenge silian menerima menjadi penguasa silian. Awari dalik min jamil wadhaif nyatani biro-biro penggawean ngopoe lah. Pokoke kepingin jadi penguasa dalam ngopoe. Ma ilmi serta ngertine mutawali bil asli kelawan apes anil kiami, tapi haram itu kalau memang dia jelas-jelas ngerti tidak mampu bidil kalwati fati kelan mengkuno pekerjaan. Ada orang bidil kal kasbati ora, karena butuhkan pekerjaan untuk mencari. Jadi wadifah niku profes. Bidil kalwati fati kelan mengkuno profesi ini loh ya. Profesi. Pikirlah bimaklam bedani masalah laukana kang lamun ana sapa iku aminan qadiron. Amin qadir itu boleh alal kiami ngatasin jumenengi bidalika kan kun wadifah. Jadi jadi amin qadir. Bukan amin rais, amin qadir. Nah, makanya kalau amin qadir itu boleh untuk menerima. Cuma sekarang amin qadir belum lahir. Ayo. Wong kena dipercaya sing qadiron. Ini kan yang belum lahir amin qadir. Sing sik lahir kuwi amin rais tok sian. Amin qadir. Subhanallah alazim. Alal qiyam, amin qadir alal qiyam. Aminan qadiron alal qiyam bidzalika wadifah wa wasikolan kumantul sabang minafsihi bidzalika qadir bayang bagi pokok bunirmani wong ala zalika wadifah. Walau kana senajan ana wong sapiku qadiron kuwasa alal qiyam bidzalika wadifah. Lakin nata kelakuan iku la yasiku ora kumantul sapa wong bi amanati nafsihi. Jadi dia itu mampu. Cuma gak amin. Nah, ini dia itu qadir alal qiyam, mampu, skill sekolahnya tinggi, bahkan sampai tidak hanya S3 sampai S1. Nah, itu kan yang hebat banget. Tapi dia itu tidak percaya diri dalam amanahnya, gampang ngentitan, gampang suloyo. Ya kayak gini ya haram. Iki piye? Bawa jani, kaki layak rumah apa belum nerima nih. Qadiron lakin layasiku pakirallah orang haram bakal kesiwala saka bil karohah. Yang jelas kalau masih ragu hukumnya itu kalau kita masih ragu apakah kita mampu, maka minimal hukumnya makruh karena tak mayaribuk ila mala yaribuk. Wa iwa'u zalimi termasuk maksiate badan melindungi wong zalim. Melindungi wong zalim. Cari sisi ditindak kezalimannya. Walaupun orang itu zalim, tapi kita bela demi keadilan dalam sisi lain, gak apa-apa. Ini sing angel. Artinya zalim itu ketika melakukan, dan zalim yang tidak boleh kita bela adalah zalim yang ketika ditindak di dalam kezalimannya. Orang gak sholat kan zalim, karena zalimun nafs. Si orang gak puasa zalim. Kita bela karena dia itu punya bersengketa di dalam urusan harta. Ya harus kita bela untuk mendatangkan haknya. Walaupun dia zalim, karena zalimnya di dalam bukan harta. Kalau Anda bisa berpikir jernih dalam hal ini, maka zalim, adil,
itu bisa bihasabihi. Karena bihasabihi. Kalau urusan mengatur negara, dia itu mampu di dalam mengatur negara, amanah di dalam keuangan negara, walaupun dia zalim. Karena orang tahu poso. Ini tetap boleh yang macam ini. Dan orang ini diprioritaskan daripada ahli poso Senin Kemis, tahajudnya wujud, duhanya yo gagah, tapi ngentitan atau tidak punya kesekilan. Ini yang diprioritaskan orang yang adil biasa bidadi. Inilah yang patut disampaikan di masyarakat yang sekarang ini biasanya dikompori karena ketaatan pribadi. Gak bisa. Atau gak bisa. Hanya di Jakarta yang bisa. Jakarta yang bisa berhasil. Tapi satu kali, entah dua kalinya apa, masyarakat sudah mempelajari apa belum ini. Ini masyarakat kita kurang bisa mempelajari atau kurang bisa mendeteksi dalam hal ini. Walaupun dia itu punya keistimewaan, 1000 keistimewaan, tapi tidak di dalam bidang yang ditugasi. Buat apa yang kita butuhkan di dalam bidang? Udah kali untuk mewakili jual beli atau bisnis, ngatur perbisnisan kepada orang yang sufi, wali tahajud, wali poso, ini. Ini omong adil betul, bahkan macam kita enak dan sebagainya, tapi gak bidang dalam bisnis merancur nih. Jangan dipuja-puja karena kehebatannya, kesekilannya di dalam lain. Di dalam kenegaraan pun seperti ini. Jujurlah kita, mulanya, Masya Allah. Tabakurnya Syekhunal Muharram Mbah Yai Maimun Zubair itu mungkin. Cuma jadi kibuli. Tapi ya memang seperti itu. Kita berbicara benar, ya harus berani dikibuli. Semakin banyak, semakin benar semakin banyak yang mengibuli. Karena apa? Pendukung kebenaran tidak pernah berani membela diri. Kenapa? Ya karena kan ufialahu syai'un min akibati ba'd ma'rufin au bi'ihsan. Bahkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Malah enak kowe iki boleh ganjaran teko pengiran. Ngono ae. Iki sing anune. Penting niku. Nanti kita harus adil, harus apa itu moderat. Harus moderat dan subjektif dalam menentukan. Jadi jangan kita lihat karena bagusnya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Lihatlah sesuai dengan kebutuhannya. Gampangan takmir masjid telurah golekno kiai sepuh ngalim, tapi serapati kok melayu kok. Butuhe melayu ngono lho. Bayang ajal wa zalim ai pamatuiskan mansilin manggonaken ing panggonan layak dulu kang ora kuwasa ing ngatasi zalim sapa man wong zalamau kang zalim sapa zalim ing man paman layak dulu alai man tolabahu ngeten man
layak tukang rakosa ing atase zalim sapa man wong tolak kang goleki tukang nuntut sapa man ing zalim kang nuntut sapa man ing zalim waman lan nulungi zalim iman saking wong yurid tukang ngarepaken sapa man akhdal haqi ngalam hak. Kita membela orang zalim untuk mengambil haknya tidak boleh maksiat badan, tapi kita membela orang zalim biar dalam hukumannya tidak melebihi batas, tidak apa-apa, karena itu jaksa tidak apa-apa. Kita jaksa penuntut, ini apa ini penasehat atau pembela, nggak apa-apa. Membela klien itu tidak masalah dengan catatan tujuannya. Walaupun klaimnya itu salah, tujuannya biar tidak dituntut dengan melebihi batas kesalahannya, nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang macam itu bisa dibela bebas total. Walau biizni zawjiha in kanat yamuru ala rijlih. Ya ana zalika ikuridon. Ya anak dalika kalmali kayak gini. Jadi kita melindungi orang zalim daripada dari tuntutan orang yang dizalim, dari tuntutan orang yang punya hak, orang yang dizalimi berarti. Baik itu kalmal urusan bondo, dia mencuri harus kembali, haram dilindungi, wal hadilan had min husangil zalim zalim ya ana dalika karena temen sene mengkono ya ana dalika sing mantu kuridon dibakoin maksiat ikran tetapi maksiat alatikan ya tak ada kang berentek tepeko sapa apa gairu haliyane maksiat ilal khairin maring dia akan meneh. Kenapa? Karena kita akan merestui tetapnya maksiat yang nanti tidak zalim itu biarkan maksiat itu akhirnya ya tak ada syarruha ini loh, syarruha olone maksiat ilal khair yang di situ berdampak negatif pada banyak orang. Kalau sekarang orang zalim malah dikeluarkan disebut katanya sudah tobat mungkin alasan pandemi, dan hebatnya pandemi dan bisa menghalalkan segala yang berat buat ini. Allah Ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan padha wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal ngenani apa fitnah. Alladzina ing wong kang zalim, alladzina ing wong akeh dalam kang pada zalim sapa alladzina minkum saking sira kabeh khassatan kali tertentu. Sindiran fitnah, yang fitnah itu tidak akan hanya khusus mengenai orang yang berzalim, tapi menyebar, memandemi gitu. Memandemi. Jadi kan ya bahasa pandemi itu merata berarti yang bisa memandemi. Merata kan mengenai. Biar pandemi ini di pandemi, saya ini memandemi ini roto. Rawil hadis bin riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Anak Quraisyan temen setune wong Quraisy iku ahamuhum utawi iku ahammahum anyusahaken ing Quraisy apa Syadul Makhzumiyah sikape wadon Makhzumiyah niku seorang mulia. Jadi orang Quraisy prihatin kalau majikannya itu ternyata pencuri.
Cara gampangan saiki duwe kiai utawa duwe penguasa pengurus NU atau terus berbuat salah. Ini kan menjadi beban moral pada masyarakatnya. Ini juga gitu. Ini bagaimana kok terjadi ini? Tapi sudah terjadi. Kalau nyolong, alat kang sarokot, kang nyolong so maksumah. Akhirnya menugaskan orang untuk melobi. Sudahlah kita lobi aparat saja biar tidak diadili gitu ya. Sudah lobi-lobian semenjak dulu kan di Nabi pernah juga dilobi semacam itu. Agar mengampuni karena untuk meredam fitnah. Ini masalahnya orang mulia ini ya, junjungannya. Ini bagaimana? Akhirnya bakal mongko padha ngroweng sapa sing Quraisy. Manute sapa wong iku yo kalimu bisa ngelobi sapa man yang dalam masalah maksumiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong siapa yang bisa melobi kepada Rasulullah? Bakalu sapa sih Quraisy gak bisa. Layu biruhu ora iso layak buruh apa itu? Yak buru, layak buru ora paham, lawas ito, lawas podo, obirut, ing iki masalah, sopo ila Usama bin Zaid, kubur Rasulillah habba, kubur Rasulillah, kang demen, kang dadi kekasih Rasulillah. Ini gak pengalaman, tak bisa ya guru, tak bisa ngerti. Pokoknya yang ini, oleh orang Usama bin Zaid, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakal lama kumengkong gunemi siapa? Gunemi Rasulullah sapa Usama. Akhirnya betul Usama diputuskan untuk melobi kepada Rasulullah dan Usama menyampaikan kepada Rasulullah apa tanggapan Rasul. Faqala mongko tegas dawuh dengan keras kepada Rasulullah. Atasfa'u bi haddin min hududillah ya Usama, ya Usama. Atasfa'u anata harus nulungi sira bi haddin dalam hadis min hududillah dalam masalah hadnya Allah. Semua koma mau ngadik suka Nabi. Ngerti ya Usama? Fakhotob barang khitbah. Innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa minhum syarif taraku wa idza saraqa fihim dha'if aqamu alaihi al-hadda wa aibullah. Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Waduh. Tegasnya Rasulullah. Innama alakan mesti hancur sapa aladina wong akeh ing qablikum kang tetep sange sadurunge kira kabeh. Innama alakan mesti ngrusak aladina ing wong akeh ing qablikum kang tetep sange sadurunge kira kabeh apa annahum temesti aladina. Iku kanu ana sapa aladina iku idas sarokda saroko ing dalam mari kalane nyolong sapa asyarifu fihim ing dalam aladina taraku mongko tinggal sapa aladina ing syarif wa iza saroko mongko lan ing dalam mari kalane nyolong fihim ing dalam aladina sapa dhaif rakyat kecil agamu mongko jumenengaken sapa alladzina alaihi ngatasi dhaif al-had. Ini seperti zaman sekarang. Kalau curi di cerita Rasulullah yang merusak kekuasaan orang-orang sebelum engkau ini karena sikap mereka,
kalau ada orang besar mencuri, ia toleransi. Nah, dibiarkan karena toleransi. Tapi kalau rakyat kecil mencuri hanya sebatas ayam atau kakao sudah diadili. Wong tuwek nyolong kakao harga 10.000 dibawa ke meja hijau. Sedangkan yang miliaran itu gak di. Oh, Masya Allah. Akhirnya menjadi nenek populer masyhur. Wong kaya juga kakao ini coklat bergerak viral ini. Ngono ae kaya dilaporno ya Allah. Kerengi nanti omisa. Ainullah, demi Allah. Demi Allah. Lau anna Fatimah ta'alamun temen sedune Fatimah binta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sarokot nyolong sapa Fatimah lakotok tumeka yekti nyugel ingsun marok wiat ing tangane Fatimah. Ngerti yo andai kata Fatimah binti Rasulillah, kesayangan Rasulillah ini mencuri, tangannya akan kupotong. Al-Bukhari wa Muslim Zakara dhalikal kisni fiqam innufus. Tapi tidak bertentangan kalau bukan had. Kalau had kan semuanya sama, yaitu kalau taksir. Kalau taksir itu dianjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang punya hayah. Memang dibutuhkan di masyarakat untuk supaya tidak menghilangkan kewibawaan jajaran masyarakat yang akhirnya masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepadanya gitu loh. Makanya hadis mengatakan akilu atharati hatil hayy aku sabibilai zatil hayy. Akilu maafkanlah atharati zatil hayy, kesalahan-kesalahan orang yang punya pengaruh. Lah orang kecil gak ada pengaruh. Kowe ditaksir gak ditaksir di apa-apa ora. Jadi memang sebelumnya tidak dipercaya, seterusnya juga nggak dipercaya. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang takkan percaya. Nah ini. Watarwi